bagi segala sesuatu dan yang akan disampaikan oleh pribadi itu adalah sudah dan tidak pada pribadi besarkan dan berdoa. Sehat. Alhamdulillah. Enggak. Hari Rabu. Besok baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrahli sadri, amin. Wa yassirli, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin, yaitu Ustazah Haja Sunaya. Yang kami hormati pemimpin yang tadi membacakan surah Yasin dan tahlilnya, Ustazah Haji Zahra dan Hajah Mudia. Yang kami hormati para pengurus Majelis Taklim Al-Mujahidin, para jamaah Majelis Taklim Al-Mujahidin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah umur yang berkah, diberikan Allah rezeki yang berkah. Tak lain dan tak bukan demi mendekatkan diri kita kepada Allah, demi silaturahmi dan demi menuntut ilmu. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendobrak kejahilan, pelurus kesesatan, penunjuk alam dulumat menuju alam nur, yang diterangi oleh cahaya Islam sebagai kebenaran yang hakiki. Alhamdulillah, ibu-ibu hari ini ya, meskipun tanggal merah masih aja ngaji. Yang lain mah pada jalan-jalan ke puncak, ada yang ke Monas, ada yang ke Ragunan. Modono rupo. Ini ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mujahidin pada duduk bersimpuh di sini yaitu untuk menuntut ilmu. Kita doakan semua yang hadir ya, semoga selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, dan diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, marilah awal kegiatan kali ini kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita mohon ridho Allah, Al-Fatihahnya untuk mohon ridho Allah ya, agar apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan yang kita lakukan hari ini ya, dicatat oleh Allah dengan catatan amal soleh. Wa ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan dibuka kitabnya. Halaman berapa ya Bu? 7, 8 atau 7?
7 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifa al-i'tiqadu bil wujud. Kaifa bagaimana al-i'tiqadu bil wujud, cara meyakini sifat wujud Allah. Bagaimana cara meyakini sifat wujud Allah lillahi ta'ala? Jawaban. Di situ jim itu artinya jawaban ya. Kalau s artinya soal, ya soalan. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita meyakini bahwa Allah itu wujud atau ada? Gimana caranya? Jawaban huwa, caranya yaitu an-na'taqida, bahwasanya kita meyakini annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha luhur Allah, itu maujudun wujud, wa anna wujudahu, sesungguhnya sifat wujudnya Allah, bidzatihi, dengan zatnya, laisa biwasitotin, dengan tanpa perantaraan, syai'in, sesuatu. Jadi ibu-ibu, maksudnya apa? Cara kita meyakini sifat Allah, bahwa Allah itu ada, itu apa? Ya, jawabnya adalah bahwa Allah itu ada, itu wujudnya alam semesta ini. Alam ini ada, pasti ada yang menciptakan. Ibu sekarang ada di sini ya, itu juga ciptaan Allah. Jadi dengan adanya ciptaan Allah yang ada di dunia ini, yang di alam semesta ini, mewujudkan bahwa ada zat yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah itu zatnya, laisa biwasitoti syai'in, tanpa perantara sesuatu. Maksudnya apa? Kalau adanya kita, wujudnya kita itu dengan perantara, ya. Adanya ibu, ya, perantaranya apa? Bapak ibu kita, ya kan? Bapak ibu kita perantaranya siapa? Berarti nenek kakeknya, ya. Hasil pernikahan. Jadi awalnya tidak ada, karena ada perantara, ada ibu, ada bapak, makanya jadilah kita-kita yang ada di sini. Itu namanya melalui perantara. Tapi adanya Allah itu la biwasitotin, tanpa perantara. Wujudnya Allah, adanya Allah ya, tanpa ada yang memfasilitasi. Memang adanya Allah itu dari mulai zaman azali. Belum adanya sesuatu udah ada Allah. Itu nama dari zaman azali. Zaman azali itu apa? Yaitu zaman yang memang belum ada semua yang ada ya di alam semesta ini ya. Itu sudah ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa adanya Allah tanpa perantara. La biwasitati syai'in. Paham ya Bu? Jadi adanya kita itu pasti ada yang memfasilitasi. Tapi kalau adanya Allah itu tak ada yang fasilitasi dan tak ada perantara sama sekali. Adanya Allah itu dari zaman azali, belum ada semua yang ada di alam semesta ini. Itu namanya ya adanya Allah, sifat wujud Allah. Jadi jangan sekali-kali berpikir, terus Allah yang menciptakan siapa gitu. Iya. Jadi nanti kalau berpikir zat Allah ya, nanti itu bisa kufur. Ya, kufur itu mendekati syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, berarti tidak lagi percaya sama adanya Allah kan itu. La biwasitotin. Bahaya nanti. Bahaya.
nanti seperti orang kafir kalau nggak percaya akan sifat wujud Allah. Adanya Allah ya begitu adanya gitu. Sudah nggak usah dipikirin lagi. Ya. Kalau di dalam agama Kristen ada Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak ya. Di Islam nggak ada kayak gitu. Antar berantem. Ibu, saya punya anak nih ya. Saya punya suami ya. Ada anaknya maunya ke sono, saya maunya ke sini, anaknya lagi maunya ke sini. Pasti berantem nanti. Ilustrasinya seperti itu. Kalau yang namanya Tuhan ya, ada saingannya, ada semisalnya, itu pasti nanti berantem. Makanya Allah itu esa. Adanya Allah ya begitu gitu. Jadi kita tidak boleh berpikir akan zatnya. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi. Tafakkaru ya, berfikirlah kalian fi khalqillahi, terhadap ciptaan Allah atau makhluk Allah. Boleh kita berpikir makhluk Allah, kita jalan-jalan ke puncak, ngelihat pemandangan indah, subhanallah, itu ciptaan Allah ya. Makanya kita sering jalan-jalan. Supaya apa? Tadabbur alam, bukan jalan-jalan pokoknya jalan-jalan aja. Diniati kalau lagi jalan-jalan tadabbur alam. Jadi kita ini memang harus piknik. Supaya apa? Supaya bisa tahu kekuasaan Allah yang paling luas, yang paling luas ya, yang begitu indah. Tapi kalau jalan-jalan terus jangan lupa sholat. Nanti udah saking enaknya jalan-jalan ya, piknik makan di puncak gitu, lupa sholatnya. Saking enaknya malah pada main door-press-an, lupa sholat ya kan. Jadi tetap kalau kita jalan-jalan tetap ingat kepada Allah. Dijamak itu jangan lupa. Tetap kita berzikir kepada Allah, jangan sampai lengah. Itu. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian ya atas ciptaan Allah, wala tafakkaru, dan jangan sekali-kali berpikir kalian semua fi dzatillah, terhadap zat Allah. Enggak boleh kita berpikir akan zat Allah. Contoh, Allahu Akbar, Allah Maha besar ya. Besarnya kayak apa? Enggak boleh. Kalau ciptaan Allah aja kayak gini, ada cantik, ada gantengan. Berarti kalau Allah seberapa gantengnya ya? Nggak bisa, nggak boleh. Itu nanti jadinya kufur. Jadi kita berpikir Allah itu ya kayak gitu, Allah itu aja. Tidak boleh menyamai Allah dengan yang lain. Jadi tarkul idrok al-idrok, gitu loh. Apa itu artinya? Meninggalkan ketidaktahuan, ya. Meninggalkan ketidaktahuan itu adalah mengetahui. Atau tarkul idrok, tidak tahu itu berarti tahu. Maksudnya apa? Jadi kita itu ya meninggalkan ketidaktahuan. Maksudnya kita nggak usah berpikir zat Allah. Itu berarti kita tahu Allah. Kalau kita berpikir tentang zat Allah, berarti kita nggak tahu Allah. Saya ulang lagi. Kebalikan, kalau kita tahu Allah, berarti kita nggak tahu Allah. Kalau kita nggak tahu Allah, berarti kita tahu Allah. Kok bingung sih Bu, Ustazah? Maksudnya gini, seperti tadi, Allah Maha melihat. Matanya kayak apa ya Allah? Soalnya yang dilihat begitu banyaknya. Itu namanya tafakkaru fi dzatillah. Itu nggak boleh. Terus caranya gimana? Ya memang penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan kita, gitu aja. Maksudnya apa? Dengan ketidaktahuan kita Allah itu kayak apa? Itu berarti kita tahu Allah.
Al-idrak, tarkul idrak, al-idrak. Itu maksudnya gitu. Paham nggak Bu? Jadi semakin saya nggak tahu akan zatnya, itu berarti saya semakin tahu bahwa ya Allah itu saya tahu Allah gitu. Memang ini berpikir tingkat tinggi. Kalau orang tahu Allah, bahwa Allah itu maha besar, berarti besarnya udah kayak apa itu Dajjal kali ya, gede gitu. Matanya gede kali yang dilihat banyak, atau telinganya gede karena yang didengar banyak. Itu berarti kita seakan-akan tahu Allah kan? Ya, berpikir ya, kita tahu Allah. Itu berarti kita tidak tahu Allah gitu. Paham ya? Al-tarkul idrak, al-idrak gitu. Jadi jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Berpikirlah ciptaannya saja. Suami kita ya, misal, wih ini orang ya ganteng banget. Begitu bagus ciptaanmu ya Allah, suamiku ganteng. Yang jelek-jelek juga bilang jangan jelek. Ya Allah, meskipun hitam suami saya ini, tapi manis kok, itu ciptaan Allah. Itu berarti kita berpikir coba makhluk Allah saja. Pemandangan juga gitu, boleh, bagus sekali ya. Rambutan tuh kok manis, nggak pernah ada yang ngasih gula. Kok bisa ya? Allah Maha Kuasa, Subhanallah. Air apa itu kelapa, dalamnya tuh ya airnya nggak ada yang ngasih gula, manis ya. Itu kalau kita makan air kelapa udah minum aja ya, nggak berpikir tentang itu. Yang penting seger aja minum, glogok. Kadang-kadang nggak baca bismillah. Ya Ustaz ya, udah lupa saking hausnya, saking segernya, glok. Baru udah separuh baru ingat, ya aku belum baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Tapi masih mending ingat. Ini udah sampai akhir, udah selesai baru ingat, lah aku belum baca bismillah. Ya udah gak apa-apa, bacanya bismillah. Itu setan udah masuk semua, 1000 setan masuk ke dalam. Jadi begitu. Jadi tarkul idrak al idrak. Ya. Dengan kita tahu ya, dengan kita meninggalkan ketidaktahuan itu berarti kita tahu. Kita tahu Allah. Lanjut. Halaman 8 ya. Wa anna wujudahu wajibun. Sesungguhnya wujudnya Allah itu wajib. Kenapa wajib? Iyalah, nggak mungkin ada ibu kalau nggak ada yang menciptakan. Nggak ada anak ibu kalau Allah tidak menciptakan. Meskipun ibu ya main berapa kali sama suaminya, kalau Allah nggak ngasih nggak bakalan. Ya, karena memang kita ini ciptaan Allah. Udah usaha yang pengen hamil nggak hamil. Udah terapi sono terapi sini ya, berobat sono berobat sini, nggak dapat juga anak. Memang belum dikasih sama Allah. Ya harus sabar. Insya Allah kalau kita berpikir ke arah situ, hidup kita nggak ngoyo. Satu, yang kedua, berarti kita itu kalau berpikir bahwa semuanya Allah ya, semua atas izin Allah, itu insya Allah kita nggak bakalan kecewa. Yang suami nggak kecewa, yang istri nggak kecewa, emang Allah belum mengizinkan. Suatu ketika uang kita dicopet orang, kalau kita kembalikan kepada Allah begini, kalau emang uang itu milikku, insya Allah balik. Tapi ya seandainya memang bukan milikku, ya sudah, mungkin memang itu bukan milikku. Kalau kayak gitu enak ya, udah tenang dah. Tapi itu berat, ya berat. Tapi kita mulai sekarang harus belajar Bu, harus belajar. Kenapa? Emang kita percaya adanya Allah, ya emang harus kayak gitu. Paling tidak iman kita dipacu terus, itu jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang. Suami kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang semua milik Allah, ya kembali kepada Allah, diminta.
Orang di sini kita itu nggak bawa apa-apa semua milik Allah. Suami milik Allah, rumah kita milik Allah, apartemen yang kita punya milik Allah, kebun yang berhektar-hektar itu milik siapa? Milik Allah. Meskipun di situ sertifikatnya udah atas nama Ustazah Sunaya misalkan, tetap aja itu milik Allah. Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali kita itu ya merasa memiliki yang ada di dunia ini. Suami juga gitu sama. Ya suami milik Allah, biarin aja mau ngapain juga uang milik Allah. Jadi kita nggak kecewa. Kenapa kita sering kecewa? Karena iman kita itu masih apa? Masih di bawah standar. Kalau iman kita emang tinggi, insya Allah semuanya adalah Allah ya, semuanya adalah takdir Allah, semua izin Allah, insya Allah tidak ada yang kecewa. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah. Kemudian lanjut, la yumkinu ayyal haqqahu adamun. La yumkinu, tidak mungkin, ayyalah qahu adamun, tidak mungkin ditemukan adam, ketidakadaannya. Allah itu wujud wajib, nggak bakalan ditemukan ketidakadaannya. Maksudnya begitu. Kalau nggak ada, mana mungkin itu alam semesta ini ada itu. Jadi kita mulai sekarang nih ya, yakin bahwa Allah itu ada 100%. Jadi nanti kalau sudah kita percaya 100% kepada Allah, kemana-mana itu kita takut kalau berbuat maksiat ya, karena Allah mengikuti kita, karena Allah di samping kanan kita, di semua waktu ada Allah. Jadi kita nggak mungkin berbuat maksiat, takut kepada Allah. Itu kalau imannya memang imannya 100%. Pokoknya 80% ke atas lah gitu. Ya selama ini gitu, kita ngaji juga yang tahu niat kita hanya Allah. Aku niat ngaji ya lillahi ta'ala, bukan karena Ustazah Tuti, bukan karena Ustazah Sunaya. Itu yang tahu hanya Allah. Yakin aku ngaji karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Kemudian asli 8, 10 ini terus lanjut. Kaifa al-i'tiqadu bil qidam, kaifa bagaimana al-i'tiqadu bil qidami, yaitu meyakini bil qidami dengan sifat qidam lillahi subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur sifat Allah. Bagaimana meyakini sifat qidam Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara kita meyakini sifat qidam? Qidam itu artinya apa ibu-ibu? Qidam artinya apa? Ada yang bisa nyanyian sifat-sifat Allah? Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu harus hafal ya, cucu-cucunya udah pada hafal, neneknya belum hafal, malu, lupa. Yang dipikirin dapur mulu ya. Itu harus hafal. Mulai sekarang harus dihafalkan lagi. Itu memang sifat wajib yang harus diketahui oleh semua muslim. Kalau nggak hafal nanti dipertanyakan itu. Ya, harus wajib, harus diketahui. Terus kemudian
Jawaban huwa, jawab huwa anna ataqida annallaha, sesungguhnya kami meyakini sesungguhnya Allah itu qadimun, yaitu terdahulu. Allah itu terdahulu. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, itu dalam surah Al-Hadid ayat 3. Bahwa Allah itu yang awal, wal akhir dan yang akhir, wal zahir dan zahir, wal batin dan batin. Maksudnya al-qidam itu apa? Sifat qidam itu dijelaskan di sini. Annallahu qadimun nani. Kita meyakini annahu maujudun, sesungguhnya Allah itu maujudun, ada ya, qabla kulli syai'in, sebelum adanya sesuatu. Jadi adanya Allah itu sebelum adanya sesuatu, sejak dari zaman azali. Zaman azali itu apa, Ustazah? Apa zaman azali tadi yang saya terangkan? Apa zaman azali? Iya, jadi zaman yang belum ada semua, ya, kecuali Allah. Ya, Allah sudah ada. Jadi semua belum ada, ya, ciptaan semua belum ada, pokoknya semua belum ada kecuali Allah. Tuh, itu sejak zaman azali namanya. Nah, wa annahu lam yakun, dan sesungguhnya Allah lam yakun, tidak ada, itu ma'duman, ketidakadaannya. Jadi mustahil kalau Allah punya sifat adam, tidak ada. Kalau kita, ya, manusia ini nggak percaya akan adanya Allah, ya, itu memungkiri kodratnya sebagai manusia. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia ada itu dari mana. Bagaimana dengan orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan? Sebenarnya dia itu percaya dalam kodratnya itu. Cuman karena dia memang belum dikasih hidayah sama Allah untuk mengakui bahwa Allah itu ada gitu. Orang bodoh itu. Orang nggak percaya Tuhan itu orang bodoh. Dia nggak berpikir dia dari mana gitu. Apakah ada dengan sendirinya? Nggak mungkin lah. Pecungul sendiri nggak ada yang emang pecungul gitu, terus kalau nggak ada yang mecungulin itu siapa gitu. Bahasa Jawaku keluar ini. Mecungul. Fi waqtin minal awqat, di dalam waktu minal awqati, dari beberapa waktu. Jadi adanya Allah itu, ya, selalu ada. Maksudnya gitu, selalu ada. Nggak seperti kita. Sekarang ada, besok nggak ada. Sekarang ini hadir, besok nggak hadir karena sakit, bisa juga. Itu nggak ada. Kalau Allah selalu ada, dimanapun Allah ada. Tidak dibatasi waktu. Maksudnya fi waqtin minal awqat itu begitu. Selalu ada dimanapun. Oh, kalau kayak gitu gimana ya? Kalau Allah di mana-mana begitu gimana? Udah nggak usah berpikir ke arah situ. Itu memang namanya aja Tuhan. Jadi kita nggak bisa berpikir, otak kita nggak nyampe. Iya, otak kita nggak nyampe. Kalau kita berpikir ke arah situ nggak nyampe. Makanya kata itu, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, itu begitu. Cukup kita berpikir makhluknya saja. Jangan berpikir akan zat Allah. Wa anna wujudahu laisa lahu awwalun, sesungguhnya wujudnya Allah itu laisa lahu awwalun, tidak ada yang mengawali. Itu namanya qidam. Jadi sifat qidam atau terdahulu itu adanya Allah itu tidak yang mengawali.
terdahulu, la awwalalahu wa la akhiralahu. Kullu man 'alaiha fan. Nah, lanjut. Ada pertanyaan? Nanti ya, setelah ini saya tambah lagi, nanti baru pertanyaan. Soalan, kaifa al-i'tiqadu? Bagaimana al-i'tiqadu bil baqa? Meyakini bahwa sifat baqa lillahi subhanahu maha suci Allah wa ta'ala maluhur sama Allah. Bagaimana cara meyakini sifat baqa? Ya, sifat baqa Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban huwa, jawabnya anna ataqida anna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita meyakini anna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala maluhur sama Allah, ya, itu baqin, yaitu kekal. Kekalnya Allah kayak apa sih? Wa anna baqa'ahu, sesungguhnya sifat baqa'nya Allah laisa lahu nihayatun. Sesungguhnya sifat baqa'nya Allah itu tidak ada penghabisan. Kalau kita nanti pasti akan mengalami yang namanya mati ya. Kita fana, kita ini fana. Dunia ini juga akan hancur semua, nggak ada yang enggak. Makanya kita nggak boleh sombong. Yang cantik nggak boleh sombong, karena kita akan masuk kuburan. Cantiknya udah hilang semua, ya, dimakan ulat. Wajahnya yang dulu kinclong, ya, di facial, di RPF, diapain lagi? Yang kinclong itu yang sampai lalat aja kepleset. Iya, yang lalat aja kepleset itu nanti meninggalnya sama dimakan ulat, tinggal tengkorak juga, nggak ada itu yang namanya daging, udah nggak ada. Apalagi udah 3 hari ya, itu udah bau, nggak usah 3 hari, sehari aja udah mulai ada nanah, darahnya keluar dari hidung, dari itu ubul dubur. Makanya kita nggak boleh sombong. Yang cantik nggak boleh sombong, yang pintar nggak boleh sombong, yang kaya nggak boleh sombong, karena yang boleh sombong hanya Allah. Kalau kayak gitu nantinya insya Allah kita ini disukai sama semua orang. Kalau orang nggak sombong itu insya Allah disukai sama orang. Kalau orang sombong, manusia aja nggak suka ya, apalagi Allah. Orang sombong nih ya, kalau sombong banget ya, nggak bakalan mau, nggak mau deket-deket. Terus orang sombong sendiri juga nggak mau deket-deket sama kita. Nggak level lah ya. Ngapain tuh duduk sama ibu Majid Talim, udah tua-tua begitu, kerjanya mengaji aja. Ya gitu. Kalau kita mah ke salon, kemudian kita weekend kemana, ke Belanda, kita jalan-jalan ke travel ke Belanda, ya, ke Eropa, ke Amerika. Ya, ibu-ibu Majid Talim mah, ya duduk bersimpu kayak gitu doang. Udah tua-tua ngaji mulu. Apalagi katanya siapa namanya? Ibu Mega. Ngapain itu, mau diapain anak-anaknya? Suruh ngaji ke Majlis Taklim aja, itu anaknya mau diapain? Masya Allah ya Rob gitu. Lah kalau nggak ngaji mau kemana kita? Kata Dora gitu, mau kemana kita gitu. Benar, kita mau ke kuburan semua lah, terus mau kemana? Maunya traveling aja. Akhirnya matinya di luar negeri ya, traveling mulu, nggak ada yang doain, nggak ada yang bacain Yasin kayak gini nih. Ya, orang nggak pernah ngaji, sampai mati aja nggak ada yang tahu, nggak pernah ngaji, misalkan. Iya, orang nggak level, mana kenal sama nyak-nyak yang ada di sini nggak? Mbok-mbok. Tapi di sini nih, mudah-mudahan ahli surga semua. Wajahnya bersinar, banyak wudhu, ya gitu. Ya, glowing. Tanpa facial juga udah glowing karena banyak wudhu. Ya kan, daripada yang sudah disetrika, sudah diapain, kelihatan kinclong banget tapi nggak pernah wudhu, tetap aja burem Bu. Jadi ini udah disetrika, ya kan,
udah diapain pokoknya, sudah tanam benang. Tanam apa lagi Bu? Masya Allah, benang-benang ditanam di situ. Oh iya, kemudian operasi plastik sampai itu namanya wajah. Kalau kena bakaran-bakaran sampah itu bisa kena lele juga itu. Iya, sampai kayak gitu tuh. Alergi sama ngaji, jangan sampai kita alergi sama ngaji. Makanya nih, mudah-mudahan nih jamaahnya bertambah lagi. Saya pengen sekali tuh, ini penuh gitu. Ya penuh gitu, saya pengen banget. Jadi banyak yang menerima ilmu dari saya juga sama ustazah sini. Mumpung ustazah-ustazahnya masih hidup, ambil ilmunya, saya transfer ke ibu-ibu. Saya juga insya Allah dapat amal jariah. Seandainya saya meninggal, ibu masih memakai ilmu saya, ya itu saya enak di sana, tinggal nungguin pahala yang dari ibu-ibu aja. Udah tinggal tidur aja nungguin hari kiamat. Enak tuh. Jadi seperti itu, Bang. Gimana cara meyakini sifat baqo, ya, bahwa yang namanya manusia, alam sekitar semua itu adalah fana, rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya? Sesungguhnya ya, semua itu akan rusak. Orang-orang akan mati. Semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini akan mati, fan, rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuhan Allah, Rabb, kekuasaan Allah itulah yang abadi selama-lamanya. Jadi Allah itu kekal. Kekalnya Allah ya, itu tak terbatas, tidak ada penghabisan. Kalau kita paling pol-polnya umur 60 sampai 70 tahun. Sekarang udah umur berapa ibu-ibu? Kalau sekarang umur 50 berarti sekitar 10 tahun lagi. Iya, kalau 10 tahun lagi. Kalau matinya habis ini dari pengajian kita kan nggak tahu. Makanya di sini kita ini adalah rusak, kita ini adalah nanti akan mengalami yang namanya mati. Nggak ada yang bako atau kekal di kuburan ya. Kita asalnya ada dagingnya, habis daging kita tinggal tengkorak doang ya. Tapi tulang ekor aja yang nggak hancur, semuanya hancur kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu nantinya ya ketika dibangkitkan itu, disitulah karena masih ada tulang ekor, maka daging itu akan dikembalikan lagi sama Allah. Seperti kita lagi, gitu. Tulang ekornya nggak hancur. Terus kaifa al-i'tiqadu wa annahu la yazulu, dan sesungguhnya Allah itu tidak akan sirna, baqo, kekal. Ya, jadi kita jangan berpikir bahwa Allah itu tidak kekal gitu ya. Jadi Allah itu kekal selama-lamanya, tidak ada penghabisan. Presiden ya paling berapa tahun doang ya akan meninggal. Jangankan presiden, nabi aja meninggal. Terus kemudian semua, jangankan nabi, malaikat aja meninggal. Malaikat siapa yang belakangan? Niup trompet. Yang niup trompet belakangan, soalnya apa? Yang meniup trompet harus 2 kali. Yang pertama adalah meniup trompet hari kiamat, yang kedua meniup trompet ketika dibangkitkan lagi, baru dia mati. Dia sendiri yang nyabut ini apa itu namanya, nyawanya. Dan malaikat Israel tuh belakangan. Tuh, tapi tetap mati semua, nggak ada yang nggak mati. Tuh, jadi gitu. Yang kekal hanya Allah. Nah, sekarang ini jam 2 lebih 10 menit. Saya tambah lagi 1 atau tanya jawab. Gimana? Saya tambah lagi 1 atau tanya jawab?
Tanya jawab dulu ya, tanya jawab nanti saya tambahin tentang Muharram sedikit ya. Ya. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya tadi tentang sifat-sifat Allah? Ada nggak yang bertanya? Silakan. Jangan takut-takut. Tanya aja, nggak salah. Nggak bayar kok. Dan nggak saya marahin. Malah saya senang, ya. Ya ibu. Setiap saya doa saya, dia benar-benar bertawasul kepada Muhammad SAW. Sebelum Pak di antara menemukan Nabi tapi bukankah dengan dati yang maha tinggi yang agung yang berkuasa atas segala sesuatu di antara boleh nggak? Boleh. Itu namanya tawasul ya. Jadi seperti kita ziarah tuh ke makam wali-wali, ya Allah dengan barokahnya wali-wali ini pertemukan saya besok ya, bisa ketemu sama Rasulullah gitu ya. Kita bisa bertemu dengan Allah itu dengan boleh, itu namanya tawasul. Jadi wali itu kan maksiatnya lebih sedikit ya, nggak kayak kita maksiatnya banyak banget. Kalau wali karena namanya wali itu kekasih Allah, maksiatnya sedikit ya. Jadi wali itu kalau minta apapun dikasih sama Allah. Makanya jangan heran kalau ada wali misalkan Sunan Ampel atau apa itu, dia bisa berjalan di atas laut ya, bisa berjalan di atas laut. Ada lagi yang sholat Jumat di Mekah, padahal rumahnya nggak di Mekah, rumahnya di Kediri misalkan. Dia ditanya, Kiai tadi kemana, dicari-cari suruh imam. Oh saya lagi ini sholat di mana, tapi ngomongnya sama ya face to face, tidak diumumkan. Saya tadi ke Mekah gitu. Nah itu gimana gitu? Itu bisa saja karena wali itu kekasih Allah, bisa aja minta apapun dikasih sama Allah. Seperti itu. Boleh Bu ya, jadi boleh. Ya Allah, dengan barokahnya Sunan Kalijogo, dengan barokahnya saya ziarah Sunan Kalijogo, dengan barokahnya keutamaan Sunan Kalijogo, tolong ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha. Begitu. Boleh. Makanya ziarah itu diperbolehkan tuh. Maksudnya begitu. Yang nggak boleh itu begini. Ya Allah Mbak Wali, tolong kasihkan anakku ya Allah kaya ya Allah. Nah, atau gini, Mbak Wali, berikan anakku ini jodoh yang bagus. Itu nggak boleh. Kalau tawasulin nggak apa-apa, dengan berkahnya Mbah Wali Sunan Ampel misalkan, tolong ya Allah jadikan anak-anakku yang soleh dan soleh. Begitu boleh. Itu ya, jangan salah niat. Itu yang penting, inamal amal biniat. Ntar ke kuburan, ke apa itu luar batang, boleh. Tapi itu tadi niat dari rumah, ya Allah, aku ziarah gitu ya. Pingin silaturahmi ke makam wali ini gitu. Dengan barokahnya wali ini, mohon kau berikan kami rezeki yang berlimpah. Boleh itu. Yang nggak boleh yang tadi minta langsung tuh nggak boleh. Ya gitu ya. Ada lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kalau pas pada saat mau sholat setelah Allah Maha Besar, itu kita kan harus mengosongkan pikiran, hati pada saat menghadap Allah, karena itu Allah itu zat yang paling besar. Sementara kebanyakan orang sholat itu lalai. Setelah Allahu Akbar, pikiran jemuran belum diambil, sandal hilang, semuanya. Waduh, uangku ketemu. Tadi saya taruh di kamar mandi, lupa 500.000. Ingat semua, padahal tadi dicari-cari nggak ada. Lagi sholat Allahu Akbar, waduh iya uangku ada di kamar mandi. Ketemu semua. Iya. Sementara perkara yang pertama kali nanti dihisab adalah sholat. Apa yang harus dilakukan? Karena kita kebanyakan maksud untuk fokus bahwa memang Allah Maha Besar, dan pada saat sholat itu
kita fokus. Iya, iya, bagus pertanyaan. Ibu siapa? Jarang ikut ya? Jarang ikut. Terus ikut terus ya. Bu Titin ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi namanya al-insan mahalul khoto. Manusia itu tempatnya lupa. Dengan ngaji seperti ini kita kembali lagi. Waktu sholat ya, kita ngaji kayak gini diingetin. Kalau sholat nggak boleh lalai ya. Fawailul lil musallin. Jadi ada orang sholat tapi masuk neraka. Ada orang baca Quran malah masuk neraka. Orang perang malah masuk neraka. Karena apa? Karena niatnya. Karena lalai. Karena sombong, biar dilihat tetangga. Karena ini tidak karena Allah, itulah yang bikin penyakit. Sehingga pahalanya hilang. Penyakit itu yang menyebabkan pahalanya hilang. Akhirnya dapat fawailul musallin. Sehingga apa? Bukannya mendapatkan pahala tapi malah celaka. Disinilah orang sholat tapi tidak ada pengaruh sama sekali dalam dirinya bahwa as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu enggak ada. Bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, yang sholat rajin nyapung ayam rajin. Sholat rajin main perempuan rajin. Disitulah makanya tidak bisa bikin filter. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sholatnya yang kayak apa? Yang sholat memang benar-benar ingat kepada Allah. Jadi pas waktu Allahu Akbar, terus caranya gimana Ustazah? Setiap kali sudah melenceng, misalkan Allahu Akbar, ingat masakan, Allah sampai Allahu hamidah, sampai dari takbiratul ihram sampai salam lagi, nggak ingat sama Allah sekali, itulah yang namanya lalai. Harus segera dikembalikan. Ketika kita Allahu Akbar, lumrah kalau masih ingat, ya Allah, aku ingat iya uangku 500.000 ada di bawah kasur, saya cari-cari nggak ada. Emang itu setan. Setan itu ini ngasih tahu di kuping kita, di hati kita. Tadi aja nggak ingat itu uang ada di mana, giliran sholat ingat semua. Iya ya, uang itu ada di situ. Sehingga kadang-kadang nih, kalau kita nih ya, kalau nggak ingat sama Allah, itu langsung tuh orang langsung batalin ngambil itu uang di bawah kasur. Oh iya ya, uang saya di bawah kasur, bisa cari. Jadi sholatnya nggak diterusin, langsung balik lagi. Waduh, bahaya itu berarti udah. Ketika kita ingat bahwa itu kita lalai, segera istighfar. Dalam hati nggak boleh astagfirullah gitu, enggak ya. Langsung ingat, langsung kita fokus lagi. Dalam hati astagfirullah. Memang Bu, yang namanya khusyuk itu susah. Sayyidina Ali aja nggak bisa khusyuk. Tapi kita upayakan, harus kita upayakan. Disitulah ya hasilnya akan membawa ketenangan. Bahwa sholat itu akan membawa ketenangan, kebahagiaan, ya, bisa memfilter perbuatan mungkar. Itu yang memang sholatnya benar-benar lidzikri. Untuk apa? Untuk mengingat, untuk berzikir, benar-benar ingat Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi nggak usah diartikan kayak gitu. Yang penting dalam hati Allahu Akbar sami Allah. Itu ingat Allah terus. Pas kita mengucapkan lafaz Allah, ya, bacaan-bacaan sholat itu ingat Allah gitu. Jangan sampai dari awal sampai akhir itu nggak ingat Allah sama sekali. Itulah yang dikatakan fawailul lil musallin. Sampai ingat besok belanja anak saya makan apa ya, beras habis, bawang merah habis. Ingat semua. Itu setan yang bisikin dalam sini, ya. Itu dalam surah An-Nas itu ada. Jadi setan itu selalu bisikin, tidak hanya dalam keadaan di luar sholat, di dalam sholat pun dia akan mengganggu. Kadang-kadang nih ya, pas waktu ruku itu setan uji juga waktu ruku itu. Wow, apa itu kayak kentut kayak enggak, kayak tut, tapi kok nggak ada bunyinya, kok nggak ini. Itu setan, namanya was-was. Kalau memang belum, ya, baunya nggak ada, suaranya nggak ada, tut gitu nggak ada, itu berarti enggak, itu setan, udah terusin aja. Iya, kan kadang gitu. Pas waktu sujud juga ya kadang, apalagi yang beser, dikit-dikit kentut gitu ya. Tuh, sampai capek. Selama belum ada rasa bau,
belum ada bunyi tut, udah terusin aja. Itu memang itu alladzi waswisu fi sudurin nas, yang berikan waswas dalam dada kita. Ya, ada yang seperti itu banyak ya, pengalaman ya. Saya juga sama. Jadi gitu, ya, pengalaman. Memang semua akan digoda yang namanya setan. Minal jinnati wan nas. Tidak hanya dalam waktu, lanjut aja. Makanya saya bilang, sebelum ada rasa bau, sebelum ada suara tut, udah terusin aja. Masih dipakai mainan gitu-gitu tuh. Antara keluar, antara tidak, antara keluar. Tapi nahan itu makro. Ya, nahan. Jadi gini, pas gitu Allahu Akbar gitu. Pengen kentut, ditahan. Enggak boleh, mending dibatalin wudhu. Ya, wudhu lagi. Duh, itu makro. Nanti jadi penyakit malah. Ya udah, wudhu lagi. Kalau kita semakin banyak wudhu, wajah kita semakin cemerlang. Ya, ini seperti wajah-wajah ibu-ibu nih ya, yang sering wudhu nih, kinclong-kinclong, tanpa di facial juga kinclong-kinclong. Kalau pingin wajahnya glowing, udah kentut wudhu, kentut wudhu, kentut wudhu, kentut wudhu, terus aja nanti wajahnya kinclong sendiri. Ya iyalah, orang debu nggak mau nempel, itu wajahnya beda. Kalau pengen kinclong, nggak usah facial bu, gitu aja. Tapi ya repotnya bukan main. Waduh, kentut wudhu, kentut wudhu, kentut wudhu. Emang kita nggak kerja Ustazah, suruh di rumah doang. Kalau di rumah wudhu gampang lah, kita lagi kerja, makanya susah. Tuh, jadi kalau pengen glowing gitu aja ya bu, ya nggak usah dipotok, nggak usah diapa-apain. Ntar jadi makanan kalau dipotok. Tuh ya, ada lagi? Nah kalau aktif kayak gini saya senang. Ada lagi? Nah, iya silakan Ustazah. Iya, makro. Tapi kalau niatnya ya asal, yang nggak boleh itu, yang nggak boleh nih ya, ziarah kubur ya pakai baju ketat sehingga di belakangnya ada orang laki-laki. Aduh, bohai amat tuh orang ya. Atau terlalu apa tuh ya nyentrik lah kayak gitu ya orang ziarah. Itu kenapa nggak boleh? Karena takut fitnah. Itu aja, makanya orang perempuan nggak boleh ke kuburan. Satu, yang kedua, kenapa perempuan nggak boleh ke kuburan? Perempuan itu ya imannya tipis. Ini kadang-kadang ibunya meninggal aja ya. Kalau perempuan ngikut tuh pingsan nggak sampai pingsan, nggak sadar-sadar bu, dibawa ke rumah sakit. Tuh perempuan tuh kayak gitu, karena perasaan perempuan tuh 99%. Kalau laki-laki satu, makanya 1% doang. Makanya laki-laki nggak punya perasaan. Kalau perempuan itu 99% perasaannya. Perempuan tuh gampang sebenarnya kalau pengen takluk, ya. Laki-laki tuh gampang kalau pengen orang-orang perempuan takluk. Aja ke toko emas, beliin emas. Ada seneng banget itu kan. Seneng banget iya toko emas. Ini dek saya beliin ini. Waduh, udah hilang semua. Habis itu ditinggal kawin lagi. Gampang perempuan itu karena perasaannya 99%. Gampang banget. Apa itu beliin tas aja yang mahal itu seneng banget ya udah biarin deh kamu kemana kek, udah nggak ngurusin, yang penting tas saya bagus itu. Gampang. Kalau laki-laki nggak punya perasaan, nggak punya. Coba aja kalau ibu lagi punya anak kecil aja, anaknya nangis, pasti ibu dulu yang wah ya, oh iya ini yang pipis, wah ibu dulu. Orang laki-laki main HP, main sepak bola, sambil main sepak bola. Anaknya nangis, dibiarin aja, tepuk tangan, cool. Anaknya nangis, diemin aja, nggak punya perasaan. Makanya nggak usah marah kalau laki-laki nggak open, nggak perhatian. Karena apa? Emang perasaannya cuma satu.
Tapi kalau perempuan 99%. Itu. Jangan marah dan jangan sampai kecewa. Aduh, suamiku nggak romantis amat ya. Romantis ini biasanya perempuan-perempuan yang romantis. Ada laki-laki yang romantis paling dibilang lagi, wah ini perempuan kali ya romantis banget itu. Ya, dan laki-laki itu strong, laki-laki itu laki-laki kok gitu ngomongnya kalau nggak ini laki-laki nih kalau jatuh nih jangan nangis, nggak apa-apa gitu, laki-laki kok gitu kan, makanya sampai gede nggak punya perasaan, dia bilang laki-laki udah nggak boleh nangis gitu. Bener, dia ada apa juga nggak nangis, perempuan udah mewek aja, nonton sinetron mewek, nonton sinetron doang. Menunjukkan bahwa orang perempuan memang 99% perasaan. Ada lagi ya Ibu ya. Jadi yang nggak boleh itu yang menimbulkan fitnah. Kalau seandainya dia bisa nggak nangis, nggak pingsan, nggak ini, terus bajunya juga nggak nyentrik ya gitu ya, nggak ini, masa di kuburan mau nyentrik ngapain? Yang di kuburan adanya kita ingat mati, ya Allah besok saya mau dikubur kayak gitu ya. Ya Allah, gitu kan harusnya seperti itu. Boleh Bu, silakan. Ada lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah agar apa-apa yang kita dapatkan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amaka wa fi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan sahiha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a, halalan thayyiban wa tijaratan tabura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ilahana afina wa'fu anna waghfir lahum lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un mujibud da'awat munzilal barakat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, Engkau Maha Mulia, muliakanlah kami. Engkau Maha Tinggi, tinggilah derajat kami. Berikan keselamatan kepada kami, berikan perlindungan kepada kami. Jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim, jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Jaga kami, lindungi kami, bimbing kami ya Allah. Jaga kami, lindungi kami, bimbing kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada orang tuanya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia dan di akhirat, sejahtera dunia dan di akhirat. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Muni. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mudi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramika, wafina fadman su'ak ya Allah. Allahumma ya Muyassir, ya Mudabbir, ya Musahil, sahil alaina kulla asr bijahil bashir nadhir. Allahumma ya Buduh, ajilna bil futuh bihaqqi Musa wa Isa bi Muhammad wa Nuh. Allahumma ya Buduh ij'al nur rasulullah. Ya Allah ya Rabbi sajidu ana ya Allah ya Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.